Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama'i Ahlussunnati wal Jamaah min Aqaidi Syi'ati, atau fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Syiah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita pada pertemuan yang terakhir kemarin menjelaskan tentang salah satu atau sebagian usaha dari orang-orang Syiah Rafidhah untuk mereka menyebarkan dakwah sesat mereka. Di antaranya dengan membuat propaganda takrib baina sunnah wa syiah, pendekatan antara sunnah dengan Syiah yang tujuannya untuk menarik kaum muslimin kepada ajaran Syiah qatalahumullah. Demikian pula mereka menyebarkan buku-buku mereka dan membuat opini bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah itu perbedaannya dengan mazhab 4 itu hanya masalah fikih saja, atau perbedaannya sangat sedikit saja, padahal perbedaannya seperti surga dengan neraka, seperti iman dan kufur. Dan di antara slogan yang mereka tebarkan juga di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah kita baca terakhir kemarin, kalau yang baca bahasa Arabnya halaman yang ke-6, bal yad'i wa yaftari anna madhhab al-imamiyah Itsnai Asyariyah al-Ja'fari huwal madhhabul alladhi minhu tafarra'at jamil madzahib al-arba'. Bahkan mereka membuat kedustaan bahwasannya mazhab mereka, mazhab Syiah Imamiyah Itsnai Asyariyah atau mazhab Syiah Rafidhah, itu kata mereka merupakan induk dari semua mazhab-mazhab yang ada dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mereka buat opini seperti itu agar kaum muslimin tertipu dan mereka pun terkait dengan ajaran Syiah Rafidhah tersebut. Padahal sekali lagi ini semuanya kedustaannya mereka. Sebelum kita lanjutkan membaca apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala, ana ingin sedikit untuk menambahkan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala yang berjudul Al-Intisar Lis-Sahbi wal Al min Iftiraati Samawi Ad-Dhal, yaitu bantahan terhadap sebuah tulisan yang ini sudah diterjemahkan mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Akhirnya Kutemukan Kebenaran, yang ditulis oleh seorang Syiah Ar-Rafidhi yang bernama Muhammad At-Tijani As-Samawi. Akhirnya Kutemukan Kebenaran, itu judul bahasa Indonesianya. Dan kalau kita lihat di internet, di YouTube, itu sudah dibedah oleh tokoh-tokoh Syiah tersebut untuk mereka menarik perhatian kaum muslimin. Sekarang ingin kita sampaikan buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili sini membantah buku tersebut, dan sebelumnya di muqaddimahnya disebutkan tentang
makar-makar orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Yang pertama disebutkan oleh beliau, kenapa Syiah Rafidhah ini sangat berbahaya bagi umat ini? Yang pertama, kata beliau, annahum ashabu da'watin li aqidatihim. Wa hadhihi da'wah tatasattar bi mahabbati al-bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Syiah ini sangat berbahaya karena mereka mendompleng cinta Ahlul Bait. Mereka mendompleng nama Ahlul Bait seolah-olah mereka adalah orang-orang yang membela Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait, padahal sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh Ahlul Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan mereka musuh-musuh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama kali mereka muncul, mereka sudah diperangi oleh Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka membuat kedustaan kepada Ali bin Abi Thalib, membuat riwayat kepada Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib sangat murka kepada mereka. Ketika munculnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, tokohnya Syiah pertama kali di atas muka bumi ini, dia sempat menuhankan Ali bin Abi Thalib, atau dia membuat propaganda tentang Ali bin Abi Thalib sehingga pengikutnya menuhankan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib pun radhiyallahu anhu membakar sebagian dari mereka. Ini bukti bahwasanya Ahlul Bait sangat amat berlepas diri daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah tersebut. Namun sangat disayangkan kaum muslimin diantara kenapa mereka tertipu, karena slogan mereka adalah pencinta Ahlul Bait, padahal mereka adalah pengingkar, pencela Ahlul Bait, musuh-musuh Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan, di antara kesesatan Syiah, mereka hanya membatasi Ahlul Baitnya Nabi sallam hanya pada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, dan imam-imam yang 12 itu saja. Ini adalah salah satu bentuk kesesatan mereka. Kenapa? Mereka atau kenapa kita katakan mereka itu tersesat dalam masalah pendefinisian Ahlul Bait? Karena mereka diantaranya mengeluarkan para istri-istri Rasul SAW dari kategori Ahlul Bait. Secara bahasa saja, orang-orang awam saja, secara gamblang saja, namanya Ahlul Bait, keluarga itu termasuk juga siapa? Istri-istri Rasul SAW. Secara gamblang saja, secara bahasa, orang normal saja, namanya Ahlul Bait. Keluarga, kita punya Ahlul Bait. Ahlul Bait anak, termasuk siapa? Istri-istri anak keturunan anak. Namun orang Syiah qatalahumullah, memang mereka bukan orang-orang manusia yang normal. Mereka mengeluarkan istri-istri Nabi SAW dari Ahlul Bait. Itu secara bahasa saja sudah mereka jauh. Apalagi di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwasanya di antara Ahlul Baitnya Nabi SAW adalah azwajuhu. Kalau kita baca dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa atina Allah wa rasulah. Ini ayat ini khitabnya pertama kali ditujukan kepada istri-istri Rasul SAW. Allah mengatakan, wahai istri-istri Rasul, waqarna bi buyutikunna, hendaklah kalian wahai wanita terutama istri Nabi SAW, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersolek ala jahiliyah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijza 'alal bait wa yutahhirakum tathhira. Setelah ayat itu Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menginginkan untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, dan mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ini adalah firman Allah tentang salah satu definisi ahlul bait, yaitu istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Khadijah, Aisyah, juga Hafsah radhiyallahu ta'ala anhunna. Namun mereka Syiah tidak mengaku itu sebagai Ahlul Bait. Ini salah satu kesesatan Syiah tentang Ahlul Bait. Itu yang pertama. Kemudian kesesatan mereka tentang Ahlul Bait juga seperti tadi, mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini semuanya jelas-jelas kufur, jelas-jelas keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bahayanya kelompok Syiah ini, mereka mendompleng kebesaran keagungan Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampaikan juga di sini bahwasanya Ahlul Baitnya Nabi sallallahu adalah kullu muslimin wa muslimatin alladzina tahrum alaihimus shadaqah wa azwaju wa dzurriyyatuhu wa min sulalati Bani Abdul Muttalib. Namanya Ahlul Bait, kata para ulama,
yaitu setiap muslim dan muslimah, yang kafir nggak termasuk, muslim dan muslimah yang mereka diharamkan untuk makan harta sedekah, ya, tidak boleh makan zakat. Di antaranya kisah keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, anak-anak beliau pernah meminta kepada Rasulullah untuk diberikan harta zakat. Namun Rasul mengatakan bahwasanya kalian tidak layak, tidak berhak mendapatkan zakat tersebut karena mereka termasuk ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas itu termasuk ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu enggak diakui oleh orang Syiah qatalahumullah. Intinya setiap muslim muslimah dari keturunan Abdul Muttalib yang diharamkan bagi mereka makan zakat atau sedekah, kemudian juga istri Rasulullah SAW dan anak-anak keturunan Rasulullah SAW termasuk ahlul baitnya Nabi SAW. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mencintai ahlul bait selama mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran pertama kali iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau mereka ahlul bait, maka double kecintaan kita. Kita cinta karena ketakwaan mereka, kita cinta karena ahlul baitnya mereka, dekatnya mereka kepada Rasulullah SAW. Namun kalau seandainya dia ahlul bait, namun dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka bukan cinta kita berikan, namun kita berlepas diri daripada mereka. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ukurannya cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pertalian darah kemudian meskipun kafir dicintai, tidak. Rasulullah SAW berlepas diri kepada Allah taala dari Abdul Muttalib atau dari Abu Talib, karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala meskipun sangat dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan kita cinta kepada Al-Bait, namun kita yakini mereka adalah manusia biasa, tidak boleh kita untuk mengkultuskan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara bahayanya kelompok Syiah Rafidhah, annahum yajiduna bittaqiyah. Mereka menggunakan taqiyah. Salah satu akidah mereka adalah taqiyah, yaitu kemunafikan, menampakkan keislaman, keimanan, namun menyembunyikan kekafiran. Seperti yang Allah firmankan tentang orang-orang munafikin, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, namun ketika mereka pulang kepada setan-setan mereka, kepada teman-teman mereka, kepada kelompok mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Ini bahayanya orang-orang Syiah Rafidhah. Mungkin sudah puluhan tahun berteman, namun tidak ketahuan kalau orang Syiah Rafidhah. Maka ini sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Mereka adalah musuh dalam selimut, mereka selalu menggunting dalam lipatan, mereka selalu menolong orang-orang kafir. Nanti akan disampaikan insyaallah dalam buku Ustaz Muhammad Abdullah ini tentang bagaimana sejarah kelamnya Asyiah, bagaimana tikaman-tikaman Syiah terhadap kaum muslimin. Dalam sejarah dikatakan bahwasanya tidak pernah ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, melainkan orang-orang Syiah Rafidhah selalu di belakang orang-orang kufar. Dan sekarang terbukti bagaimana mereka Iran dengan juga dibantu oleh Hizbullah di Lebanon, mereka membantai kaum muslimin di Suriah yang dipropoli oleh Bashar Assad, kemudian juga dibantu oleh Rusia yang komunis. Maka itulah sejarah telah terulang kembali bagaimana sejarah kejam mereka terhadap kaum muslimin. Maka wajib untuk kita betul-betul waspada dan berhati-hati. Kemudian yang ketiga, di antara bahayanya orang Syiah Rafidhah, annahum yakdzibun fi naqlihim wa akhbarihim yastahilun al-kadhib intisaran limutaqaddihim. Mereka adalah akdzabul khalaq, kalau bisa dikatakan mereka adalah makhluk yang paling dusta di atas muka bumi ini. Tidak segan-segan berdusta atas nama Allah, nama Rasulnya, nama Ahlul Bait, nama Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Maka riwayat mereka semuanya ditolak oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, oleh ulama kaum muslimin, karena mereka agamanya adalah dusta al-kadzib adalah agama mereka. Dan ini juga yang telah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan ma raaitu qauman min ahli ahwa ashhada bizuri min asyiatir rafidhah atau minar rafidhah. Bahwasanya aku tidak pernah melihat sekelompok pengekor hawa nafsu, kelompok sesat yang lebih berdusta dalam persaksiannya daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Maka kelompok Syiah Ar-Rafidhah
kabar-kabar berita mereka, hadis-hadis mereka tidak bisa diterima. Dan ini yang sangat amat berbahaya. Dan diantaranya banyak sekali kisah-kisah dusta mereka. Seperti misalnya tadi yang kita sampaikan, buku yang berjudul kalau bahasa Arabnya Summa Ihtadaitu, dan terjemahannya akhirnya aku temukan kebenaran. Kalau mungkin bahasa di sini orang sini Yahanu. Dia ini pura-pura mencari kebenaran. Padahal dia aslinya adalah Syiatulen. Namun berpura-pura dalam bukunya itu seolah-olah dia pernah hidup di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian berusaha mencari kebenaran, membandingkan antara sunnah dengan Syiah, kemudian akhirnya dia membela kepada Syiah. Padahal ini semuanya adalah sandiwara mereka belaka. Maka sekali lagi harus betul-betul kita ekstra waspada terhadap kelompok Syiah Rafidhah, karena mereka menghalalkan al-kadhib, menghalalkan kedustaan untuk mereka melegalkan kesesatan, kekufuran mereka. Kemudian kata beliau, walihada ja'at kutubuhum mali'atan birriwayat al-mawdu'a ala lisani Nabi sallallahu. Oleh karena itulah buku-buku mereka penuh dengan riwayat-riwayat yang dusta terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alsinati a'immati al-bait, dan kedustaan tersebut dinisbatkan kepada imam-imam ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di antara bahayanya Syiah Rafidhah, anna lirrafidhati fi da'watim asaliba makira yulabisuna bi 'alan nas wa yakhda'unahum biha. Mereka punya permainan-permainan cantik yang halus namun penuh dengan racun untuk mereka menebarkan akidah-akidah kufur dan sesat mereka. Di antara permainan cantik mereka yaitu itlaquhum al-alqab awil kuna alati ishtara biya ulama ahli sunnah, yaitu mereka memakaikan gelar-gelar ulama-ulama ahli sunnah kepada ulama-ulama mereka. Contoh di sini kata beliau, ada, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ada seorang ulama tafsir, pakar tafsir dari ulama salaf terdahulu yang namanya As-Sudi. Kalau kita baca Ibnu Katsir ada ulama tafsir yang bernama As-Sudi. Asy-Syi'ah qatalahumullah, mereka pakai nama tersebut untuk nama ulama mereka, agar apa? Kaum muslimin tidak bisa bedakan lagi mana itu tafsirnya Syiah dengan tafsirnya orang-orang As-Sunnah. Demikian pula kita mengenal ulama Al-Sunnah yang termasuk ahli tafsir adalah Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari, yang merupakan imamul mufassirin, imam ahli tafsir. Mereka juga memakai nama tersebut untuk mengkelabui umat Islam agar juga memakai tafsirnya Abu Ja'far At-Tabari namun versi Asy-Syiah qatalahumullah. Dan dari sini pula sebagian ada yang rancu sampai ulama Ahlussunnah yang bernama Abu Ja'far At-Tabari dituduh sebagai orang Syiah Rafidhah. Padahal beliau sangat jauh dari Syiah Rafidhah. Karena apa? Makarnya orang Syiah untuk memakai nama beliau digunakan untuk nama-nama ulama-ulama mereka. Ini di antara permainan-permainan cantik mereka yang sekali lagi wajib untuk kita betul-betul mewaspadainya. Wallahu a'lam. Mungkin antum yang baca buku yang diterbitkan oleh MUI itu ada nama-nama penerbit dan juga nama-nama media atau majalah-majalah orang Syiah Rafidhah. Itu juga sebagiannya agak rancu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah juga punya misalnya majalah yang mereka sebutkan punya orang Syiah Rafidhah, majalah Al-Mawaddah. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah punya majalah Al-Mawaddah juga. Ini terkadang harus waspada. Enggak tahu apa mereka sengaja tidak, namun intinya ini diantara makar-makar orang-orang Syiah qatalahumullah. Kemudian juga disampaikan di sini, wa min asalibim aidan annam yu'allifuna ba'dul kutub wa yansibuna ila ahadi a'immati ahli sunnah wa yadhkuruna fiha ba'dal muqtarayat. Di antara permainan cantik mereka, sebenarnya bukan cantik, cuma inilah terkadang karena halusnya padahal penuh dengan racun, penuh dengan kedustaan. Sebagian mereka mengarang kitab-kitab yang dusta kemudian dinisbatkan kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka sekali lagi agama adalah al-kadhib. Mereka mudah untuk berdusta. Itu adalah agama mereka. Seperti contohnya di sini disebutkan Kal Mukhtasar Al-Mansub ilal Imam Malik. Ada sebuah buku yang berkaitan dengan
akidahnya Imam Malik rahimahullah taala, dinisbatkan kepada Imam Malik, padahal itu adalah karangannya orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Dan terakhir ini kita pernah dengar juga, ya, ada buku yang berjudul Lillah Summa Litarikh, karena Allah kemudian untuk ditarikh, yang mana penulisnya terbunuh karena apa? Mengarang buku tersebut karena membongkar kedok, menelanjangi kekufuran dan kesesatan orang Syiah Rafidhah. Namun ada edisi terbaru, dikarang oleh pengarang yang sama, namun dia dikatakan di situ rujuk dari bukunya yang pertama. Ini adalah apa? Kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Maka sekali lagi, jangan pernah percaya dengan orang-orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Ini sebagai daripada makar-makar orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Sekarang kita lanjutkan membaca ucapan Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, bihadal makar wal khida yurawijuna bid'atahum al-muzjah. Dengan makar-makar inilah orang-orang Syiah Rafidhah mereka menjual dagangan mereka yang sangat murah sekali, yang sangat hina. Falamma badat ar-rawafid takshiru an yabiha wa tanfusu sumumaha wa tastamil syatta wasail khida wal makar wa tazyid litubalbil afkara an-nasi fi mutaqadatihim ra'ayna minal wajibi ad-dini alaina an naquma fi wajhiha. Kata beliau, dikarenakan Syiah Rafidhah ini sudah menunjukkan taring-taring mereka dan sudah mulai untuk menyebarkan racun-racun mereka, dan mereka menggunakan segala perantara, segala wasilah, segala sarana yang penuh dengan kecurangan, penuh dengan makar jahat dan kepalsuan untuk mengombang-ambingkan, membingungkan pemikiran-pemikiran manusia tentang akidah mereka. Kata beliau, maka wajib bagi kita untuk melawan mereka, untuk kita menghalang gerakan-gerakan mereka, wa naqta 'alaiha masaiha, untuk kita memutus jalan mereka, untuk kita betul-betul membantah, membasmi habis pemikiran-pemikiran Syiah tersebut, wa nujarridaha min khilafiha linudhiraha 'ala haqiqatiha, untuk kita betul-betul tampakkan di hadapan manusia hakikat kesesatan, kekafiran orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, mustamiddin al-auna wa taufiq minallahi wahdah, dengan kita mohon selalu pertolongan dan taufik kepada Allah semata. Fa huwa hasbuna wa kafina, karena Allah lah yang mencukupi kita dan yang akan melindungi kita. Ini merupakan salah satu bentuk jihad fisabilillah, yaitu melawan orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana di antara bentuk jihad, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu jihad melawan orang-orang kufar wal munafiqin. Demikian pula jihad melawan orang-orang ahli bidah, orang-orang yang sesat, untuk kita memperingatkan umat dari bahaya-bahaya mereka. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid, orang yang membantah ahli bid'ah, apalagi Syiah Rafidhah, termasuk bentuk atau dia adalah seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walikai nuti fikratan wadihatan anisyiati wa mu'taqadatiha, agar kita lebih jelas untuk membongkar kedok mereka dan akidah-akidah sesat mereka, yalzamu alaina an narja' ila ummahati kutubil qaum, maka melazimkan untuk kita merujuk kepada induk kitab-kitab mereka atau kitab-kitab induk mereka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, agama mereka adalah as-sidq, kejujuran. Menyampaikan apa adanya. Ini akidah mereka sesuai yang tertuang dalam akidah-akidah atau buku-buku kitab-kitab ulama mereka, bukan mengarang-arang sendiri. Kita akan buktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah itu hak, bahwasanya ketika kita menyampaikan ini adalah akidah sesat kufurnya Syiah Rafidhah, itu memang ada dalam kitab-kitab mereka, bukan karangan-karangan kita sendiri. Bukan seperti mereka yang suka mengarang-arang sendiri. Allati hiya asasu dinihim, yang mana kitab-kitab induk mereka adalah fondasi bagi agama mereka. Alladzi biduni tilkal kutub wa tilkal maraji' lam takun hunaka imamiyatun wala isna asyariyatun wala ja'fariyatun alal itlaq, yang mana tanpa kitab-kitab induk tersebut tidak ada namanya Syiah Imamiyah,
tidak ada lagi imam atau Syiah, Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah atau Rafidhah secara mutlak. Jadi intinya adanya Syiah Rafidhah itu karena banyaknya kitab-kitab induk mereka yang penuh dengan kekafiran, kemunafikan dan juga penuh dengan kesyirikan dan berbagai macam bentuk kesesatan. Bahkan kita pernah dengar juga dulu ada seorang Syiah Rafidhah protes kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Pada waktu itu ada seorang yang merupakan pakar untuk membantah Syiah, yaitu Dr. Ihsan Ilahi Dhahir yang meninggal rahimahullah taala dibom oleh mereka di Pakistan sana. Ya, ini diantara makar-makar jahat orang Syiah Rafidhah. Mereka menghalalkan segala cara untuk mereka melawan Islam dan kaum muslimin. Di antaranya Dr. Ihsan Ilahi Dhahir dengan buku-bukunya yang sangat amat menakjubkan, yang sangat membantu dalam membantah kelompok Syiah Rafidhah dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Beliau terbunuh dengan dibom, diledakkan oleh mereka orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Pernah suatu saat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan beliau ada di Masjidil Haram. Kemudian ada orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah mengatakan bahwasanya ini Dr. Ihsan Ilahi Dhahir ini sangat getol untuk membantah Syiah, mencaci maki Syiah dan sebagainya. Kemudian kata Dr. Ihsan Ilahi Dhahir, ya sudah begini saja. Ana siap untuk membakar buku-buku ana. Namun dengan syarat buku-buku kalian juga, terutama buku-buku yang induk-induk itu dibakar semuanya. Selesai sudah perkaranya. Tentunya mereka apa? Tidak akan mau. Namun intinya sekali lagi, bahwasanya buku-buku itulah yang menunjukkan akan kekafiran dan kesesatan mereka. Makanya dari sini Al-Ustaz Muhammad Marba Abdullah ingin betul-betul menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah agamanya Syiah sesuai dengan referensi induk mereka. Kata beliau, fal nabda bi ta'rifi ahami kutubihim allati ya fi nadharihim a'dhamu wa ahsanu wa atqanu maraji'ihim. Maka kita sekarang ini sebelum kita menjelaskan tentang akidah-akidah kufurnya Syiah Rafidhah, maka terlebih lanjut atau terlebih dulu kita ingin jelaskan kitab-kitab induk mereka yang menurut mereka orang Syiah Rafidhah itu yang termasuk paling mulia, termasuk paling sahih, termasuk paling baik, wa aqdamu turatil lahum, dan yang paling kuno, allati yusammunaha bisiha al-arba'ati li Syiah, yang mereka namakan dengan 4 kitab sahih. Kalau kita punya 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau mereka punya 4 kitab sahih, allati minha tafarra'at mu'allafatuhum al-ajidah wallati qala anha Abdul Husain Syaraful Al-Musawi hiyal kafi wat tahdzib wal istibsar wa ma la yadurru al-faqih. Yang mana kata Al-Ustaz Muhammad Abdullah, dari 4 kitab sahih itulah dikarang kitab-kitab Syiah Ar-Rafidhah yang sangat banyak sekali. Yang mana seorang tokoh Syiah yang bernama Abdul Husain Syaraf Al-Musawi mengatakan 4 kitab sahih tersebut judulnya yang pertama Al-Kafi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana tentang kitab Al-Kafi tersebut. Kemudian kitab At-Tahdzib wal Istibsar wa ma la yadurruhu al-faqih. Itu 4 judul kitab induk Syiah. Al-Kafi, At-Tahdzib, Al-Istibsar dan ma la yadurruhu al-faqih. Dan alhamdulillah kita di perpustakaan punya 4 kitab tersebut dan juga kitab-kitab yang lainnya. Wa hiya mutawatiratun wa madhaminuha maktun bi sihhatiha. Kata Abdul Husain Syaraf Al-Musawi, hadis-hadis dalam kitab-kitab tersebut itu semuanya mutawatir dan dihukumi semuanya sahih. Sahih menurut mereka yang dusta. Kemudian wal kafi aqdamuha wa a'dhamuha wa ahsanuha. Dan al-kafi itu yang paling kuno, yang paling klasik, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling baik sudah. Kalau sekali lagi kaum muslimin punya Al-Qur'an Mushaf Utsmani, kalau mereka punya Quran Mushaf Fatimah. Kita punya umat Islam punya Sahih Bukhari, kitab As-Sahih Sahih Bukhari karangan Imam Al-Bukhari. Mereka punya kitab namanya Al-Kafi karangannya Al-Kulaini. Jadi sekali lagi ini sudah cukup menunjukkan bedanya agama Islam dengan agama Syiah, dan masih banyak lagi perbedaan yang lainnya. Kemudian diperinci di sini. Kita juga ingin bacakan referensinya tadi Kitab Al-Murajaat. Sekarang awalan Al-Kafi lil Kulaini.
Kitab Al-Kafi karangannya Al-Kulaini. Wa hadzal kitab yastamil ala aqsamin salasatin fi thamaniyati ajza. Kitab Al-Kafi ini terbagi menjadi 3 bagian pokok. Judulnya Al-Usul Kafi, kemudian Furu'ul Kafi dan Ar-Raudhah, ya. Dalam 8 jilid, ya. 8 jilid Al-Usul wal Furu' wal Raudhah. Minal Kafi wa fihi, hadisnya ada sitatasyar alaf mi'ah wa tis'a wa tis'ina hadisan. Hadisnya itu ada 16.199, ya. Ini saya bawakan 1 jilidnya saja. Ini meskipun fotokopi namun asli, ya. Karangannya memang Kulaini. Ini Al-Usul minal Kafi. Dan ini memang kita dapat fotokopi dari bukunya Ustaz Muhammad Umar Ba Abdullah. Ini 1 jilid saja, ya. Ini yang saya tandani bukti-bukti kekafiran mereka. Ya, kalau mungkin mau dicontohkan tentang masalah Quran nanti akan kita sampaikan juga, ya. Ini halaman 228, ya. Ini ada bab yang berjudul Innahu lam yajma'al Qur'an kullahu illa al-a'imma alaihimus salam wa annahum ya'lamuna ilma kullahu. Bahwasanya tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an semuanya kecuali para imam-imam mereka, dan bahwasanya imam-imam mereka tahu segala-galanya. Kemudian dibawakan riwayat disebutkan di sini nisbahnya kepada Abu Ja'far As-Shadiq yang semua itu dusta. Kata dia, "Mada'adun minan nas anna jamal Qur'an kullahu kama unzil illa kadzdzab." Bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengaku mengumpulkan Al-Quran kecuali dia pendusta. Wa ma jama'u hafidhahu kama nazzalahu Allah Ta'ala illa Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang bisa mengumpulkan Al-Quran secara keseluruhan kecuali Ali bin Abi Thalib. Jadi kata mereka Quran yang dikumpulkan oleh para sahabat Rasulullah yang ada sekarang kita ini semuanya dusta kata mereka. Mereka punya Quran yang lengkap, yang sempurna, yang dikarang sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Semua sekali lagi kedustaan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib dan kepada Ahlu Al-Bait. Kemudian di antara contoh kata mereka Al-Quran yang beda dengan kita, ada surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fi wilayati aliyyin wa wilayati a'immah min ba'di faqad faza fawzan 'azima." Kalau kita dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Seperti yang kita baca ketika khutbatul hajah, pembukaan kajian kita. Cukup sampai situ saja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau menurut Al-Kulaini di sini sebetulnya ayatnya itu ada tambahannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fi aliyyin atau fi wilayati aliyyin wa fi wilayati a'immah. Ini sudah jelas Al-Qur'annya. Jadi ini buku mereka yang menjadi saksi akan kekufuran mereka. Kemudian juga di halaman, kalau tadi halaman 414, kita contohkan lagi halaman 417. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau versinya mereka katanya dia, qala nazala Jibril bi hadil ayat. Nah, malaikat Jibril turun dengan ayat ini. Bunyinya apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Tambahannya. Ini kata mereka. Jadi Al-Quran kita kata mereka sudah tidak orsinil lagi. Jadi yang ini sekali lagi betul-betul sangat jelas bahwasanya Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah bukan termasuk minal muslimin. Kemudian juga kalau mau tambahkan lagi ada bab halaman 258, bab annal a'imma alaihimus salam ya'lamuna mata yamutun wa annam la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bahwasanya imam-imam mereka alaihissalam itu mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Apa nggak gila orang seperti ini? Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah yang mewafatkan mereka, mereka sendiri yang mewafatkan mereka. Itu pilihan mereka sendiri. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan malakul maut, mereka yang meminta kematian, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana mungkin bisa disatukan antara Islam dengan agama Syiah? Bagaimana mungkin kita bersatu dengan agama Syiah sedangkan perbedaannya seperti bedanya surga dengan neraka? Ini sekali lagi kitab Al-Usul minal Kafi, cetakan Tehran, langsung dari Tehran sana. Jadi ini salah satu contohnya. Dan sebenarnya kita alhamdulillah punya banyak referensi yang sekali lagi sebagai bukti bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika membongkar kedok Syiah betul-betul dari referensi mereka sendiri, betul-betul otentik.
Itu Al-Kafi, karangan Kulaini yang terdiri dari 3 bagian, namun ada 8 juz. Kitabnya Al-Usul wal Furu' war Raudhah, hadisnya ada 16.199. Kemudian kita baca di sini beliau sampaikan tentang pernyataan orang-orang Syiah dari luar negeri ataupun dalam negeri tentang bagaimana kedudukan kitab Al-Kafi ini. Ya. Kata dia, qala fihi atau qala berkata, qala fihi Agha Basrat At-Tahrani, seorang Syi'i Ar-Rafidhi yang bernama Agha Basrat dari Teheran Iran sana. Dia mengatakan tentang Al-Kafi tadi, huwa ajalul kutubil arba'ah, bahwasanya kitab Al-Kafi menurut kelompok Syiah Rafidhah termasuk kitab 4 yang paling apa? Yang paling baik, yang paling sahih, yang paling mulia, yang paling agung. Al-Usul Al-Mu'tamada 'alaiha, yang merupakan referensi bagi orang-orang Syiah Rafidhah. Lam yuktab mislu fil manqul min alir Rasul. Tidak pernah ditulis sebuah buku yang paling sahih dari keturunan Ar-Rasul SAW seperti Al-Kafi tersebut. Karangan li Thiqatul Islam Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Pengarangnya adalah Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi Al-Mutawaffasana Salasami'atin wa Thamanina wa Isna Hijriyatan, meninggal pada tahun 328 Hijriah. Ini diambil dari ucapan Agha Basrat Tahrani dalam kitabnya Az-Zari'ah ila Tasannifis Syiah, halaman 17 sampai 245. Kemudian atau jilid 17 halaman 245. Wa qala fihi al-muhaddits an-Naisaburi, berkata seorang ahli hadisnya mereka dari Naisabur, Thiqatul Islam, Qudwatul A'lam, wal Badrut Tamam, Jami'us Sinin wal Athar, fi huduri sufar al-Imam alaihi afdhalus salam Asy-Syaikh Abu Ja'far Muhammad Ya'qub atau bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi. Disebutkan di sini tentang pujian-pujiannya, dia adalah Thiqatul Islam, Qudwatul A'lam dan seterusnya. Dia katakan huwa hukiya annahu arada 'alal qa'im faqala kafin li syi'atina, bahwasanya Al-Kulaini ini pernah memaparkan kitabnya Al-Kafi kepada Imam Mahdinya yang majhul, yang fiktif, yang ada di Gua Sirdab sana, yang akan muncul katanya mereka pada akhir zaman dan akan membantai kaum muslimin. Itu ikrarnya mereka, bahwasanya kalau keluar Imam Mahdi mereka akan membantai kaum muslimin. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan Imam Mahdi itu ada, namun apa? Yang akan menegakkan keadilan, yang akan menebarkan tauhid dan akan memerangi orang-orang kafir, bukan memerangi kaum muslimin. Namun Imam Mahdinya Syiah pertama kali muncul akan apa? Memerangi terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah proklamernya mereka untuk menabuh genang peperangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada. Kata di sini, kata muhaddits Naisabur di sini, bahwasanya Al-Kulaini pernah memaparkan kitabnya Al-Kafi kepada Imam Mahdi, dan dia mengatakan kitab ini cukup bagi kelompok Syiah kita. Ini sekali lagi pengakuan orang-orang Syiah Rafidhah atau tokoh-tokoh atau ulama-ulama Syiah Rafidhah tentang kitab Al-Kafi, bahwasanya betul-betul kitab Kafi ini merupakan pegangan induk mereka. Kalau kita kaum muslimin punya pegangan induk hadis Sahih Bukhari. Kalau mereka Al-Kafi. Itu ulama-ulama luar Itu dinukil tadi dari kitab Raudhatul Jannat jilid kedua halaman 116. Sekarang kata Al-Ustaz Muhammad Umar Abdullah, walladzi qala fihi Husain ibnu Abi Bakar Al-Habsyi Al-Andunisi, yang mana Husain Al-Habsyi yang dari Bangil, tetangga beliau juga dari Indonesia, dia juga jelas-jelas memuji kitab Al-Kafi tersebut, merekomendasi kitab Al-Kafi tersebut yang jelas-jelas menunjukkan akan kesyiaannya. Dia mengatakan Al-Kafi lil Kulaini Abi Ja'far bin Ya'qub Al-Kulaini a'dhamuha atau al-mutawaffasana salasami'atin wa tis'ina wa tis'atin wa isrina hijriyatan a'dhamuha wa aqwamuha wa ahsanuha. Kitab Al-Kafi karangan Kulaini, nama lengkapnya atau punyanya Abu Ja'far bin Ya'qub Al-Kulaini, meninggal tahun 329, yang merupakan a'dhamuha, kitab yang paling agung bagi orang Syiah Rafidhah, wa aqwamuha, yang paling lurus kata Husain Habsyi, wa ahsanuha, yang paling baik, wa matnuha fihi sittata asyara alaf wa mi'a wa tis'ina haditsan, yang mana hadisnya itu ada 16.190 hadis,
Alla qaul Kulaini fi isrina sana. Yang mana Kulaini ini mengarang kitab tersebut dalam waktu 20 tahun lamanya. Ini dinukil dari Risalah Khatiyah Bitauqihi, yaitu bahwasanya beliau Ustaz Muhammad Umar Abdullah mendapatkan ucapan ini dari ucapannya tulisannya Husain Habsyi sendiri ketika mengirim surat kepada beliau. Memang namanya tetangga, ini sudah sering terjadi surat menyurat bantah-bantahan lewat surat. Ini kita ingin salah satu contoh suratnya. Ini kalau mungkin yang bisa melihat ini tulisannya Ustaz Muhammad Umar Abdullah membantah Husain Habsyi. Ini kita mau contohkan satu-satu saja tentang pembicaraan mereka berdua. Ya. Pernah suatu saat Husain Habsyi menulis kitab menulis surat yang intinya memuji Al-Khumaini, tokoh revolusi Syiar Rafidhah qatalahullah, yang mana saya bacakan di sini bagaimana pujiannya Husain Habsyi kepada Al-Khumaini. Dikatakan di sini, faqad dajjal alam isra zuhuri kitab al-ayat asy-syaitaniyah alladhi allafa al-hindi al-injlisi aw al-injlisi al-hindi alladhi tasamma bi Salman Rushdie. Dulu dunia ini digemparkan dengan munculnya sebuah kitab. Ini sekali lagi ucapannya Husain Habsyi. Kata dia, dulu dunia ini digoncangkan oleh sebuah kitab yang berjudul Ayat-ayat Setan, karangannya Salman Rushdie, yang dia asalnya adalah India atau Injilisia atau dari Inggris India atau India Inggris. Alladzi tasamma bi Salman Rushdie ahana fihi Allah wa Rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Salman Rushdie ini menghina Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Islam bi akba wa adal kalimat, dengan ucapan-ucapan yang sangat menghinakan. Wa qad sya'allahu subhanahu an yakuna awwala man tasadda li katibihi wa dari nasri allati taba'atu bi kulli basalatin wa saja'ahu wa dzalikumul Imam Al-Khumaini. Dan Allah menghendaki yang pertama kali membela Islam, yang pertama kali membantah Salman Rushdie, kata dia, yang betul-betul membantah Salman Rushdie adalah Imam Al-Khumaini dengan penuh keberanian. Ini ucapannya dia, menunjukkan bahwasanya dia adalah Asy-Syi'ir Rafidhi yang memuji imamnya bahkan Tuhannya. Alladzi sammaitumu hadajjalan wa kuntum kada wa kada, seterusnya. Kemudian kata dia, wa dzalika difan al-Islam wa nabil Islam alaihi wa alihi wasallam, yang mana itu semua dilakukan oleh Khumaini untuk membela Islam dan kaum muslimin. Ini sekali lagi bahaya Syiah seperti itu, mendompleng nama Islam dan kaum muslimin. Sekarang ingin ana bacakan sedikit bantahannya Ustaz Muhammad Umar Abdullah. Kata beliau rahimahullah taala, hada syaitan al-muftari alladzi samma nafsahu Salman Rushdie wa allafa kitabahu al-fajir al-ayat syaitaniyah la syakka annahu ibtada al-Islam. Kata beliau Ustaz Muhammad Abdullah, setan yang dusta tadi yaitu Salman Rushdie, yang namanya Salman Rushdie, dan dia mengarang sebuah kitab yang sangat jelek, ayat-ayat setan, tidak dilakukan lagi, dia itu murtad dari Islam. Wala khilafa bainal muslimin, tidak ada persisian di antara kaum muslimin. Wa anna jazaa wal qatl ala tilkal iftiraat ala tijatu yartad an dini, yang mana balasannya tidak lain kecuali dipenggal lehernya. In kana lahu dinun, jika dia punya agama. Kama anna hunaka ayati takidul Islam wa kaidan tuharikuhu min marail kawakib fa idza kana yang mana juga ada tangan-tangan kafir yang juga membantu Salman Rushdie untuk menggerakkan ayat-ayat setan tersebut disebarkan kepada manusia. Kemudian kata beliau, fa idza kana tasarrufati dzalikal qazam al-muftari tujahada din al-hanif alai takaffalallahu bihi ila yaumiddin akhrajatu min ribqatil Islam. Kata beliau, kata Ustaz Muhammad Abdullah, jika perbuatan Salman Rushdie tersebut yang sangat berdusta, mencoreng nama Islam dan sebagainya, yang mana Allah jelas-jelas akan menjaganya, itu menjadikan dia murtad dari Islam. Kemudian kata beliau, fama balu aqwalin wa mu'taqadatin li imamikum al-Khumaini. Ini ucapan yang sangat bagus sekali, bantahan yang sangat indah sekali. Kata beliau, kalau Salman Rushdie itu menghina Allah dan Rasulnya dikatakan murtad, bagaimana dengan ucapan tokoh kalian, imam kalian Khumaini, yang juga lebih dahsyat daripada ucapannya Salman Rushdie. Ini dibalikkan lagi.
Jangan yahannu, pura-pura membela Islam dan sebagainya. Namun apa? Padahal sama saja. Bisa jadi 12-13. Salman Rushdie 12, dia 13. Syiah lebih kufur daripada ucapannya Salman Rushdie. Kata beliau, kata Ustaz Muhammad Abdullah, bagaimana dengan ucapan dan keyakinan imam kalian Al-Khumaini, wa ulamaihim alil ahli wal aqd madhabil imamah ada imamiyah bil asah fi dini Syiah la takhtalif katsiran amma qalahu hadzal marik al-muftari Salman Rushdie, yang mana ucapan imam kalian Khumaini dan yang seterusnya itu enggak jauh beda dengan ucapannya Salman Rushdie yang menghinakan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di halaman-halaman nanti akan disampaikan oleh beliau tentang bagaimana ucapan Khumaini yang menghina, bukan para sahabat, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang manakah dia seandainya Rasul menjelaskan tentang masalah imamah, kepemimpinan, tidak akan ada perpecahan di tengah kaum muslimin. Artinya apa? Melecehkan, menyalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu Khumaini, pengikutnya ana mau sampaikan kepada antum ceramahnya orang Syiah dalam negeri. Bagaimana mereka bukan hanya melecehkan para sahabat, melecehkan, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar sekali lagi betul-betul kita waspada terhadap makar-makar Syiah tersebut. Rasulullah sudah yang disebutkan Jibril untuk menyebutkan Imam Ali berkaitan dengan kepemimpinan Imam Ali, kebesaran Imam Ali. Rasulullah telah menyampaikan, tetapi ketika disuruh untuk mengangkat ini Rasulullah takut. Rasulullah telah menyampaikan, tetapi ketika disuruh untuk mengangkat ini Rasulullah takut. Artinya nanti tingkah laku orang-orang yang tertentu yang tidak menyukai Ali bin Abi Thalib, tingkah laku orang-orang yang tertentu yang tidak menyukai Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya bahwasanya katanya itu Rasul SAW tahu yang berhak mendapatkan kekhalifahan adalah Ali bin Abi Thalib, tapi karena Rasul takut. Itu ucapannya dia. Pelecehan terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ini Syiah Indonesia. Jadi itulah yang harus betul-betul kita waspadai, bagaimana penghinaan mereka bukan hanya kepada para sahabat, bahkan kepada Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka betul kata Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, bahwasanya kalau Salman Rushdie dianggap kafir murtad karena dia melecehkan Allah Rasulnya, bagaimana dengan imamnya kalian yang bernama Al-Khumaini yang menghina Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin kalau bisa kita baca sedikit, ini ada pada halaman 49. 49. Dalam kitabnya Kasyful Asrar, insyaallah kalau pada waktunya kita akan bawakan kitab aslinya. Kata Khumaini, ulaika sahaba alladzi lam yakun yuhimmum illa dunya wal husul al hukmi dunal Islam wal Quran. Bahwasanya para sahabat itu keinginannya cuma untuk mendapatkan dunia saja, tidak memikirkan Al-Qur'an dan Islam. Itu yang benar. Kemudian kata Ustaz Muhammad Abdullah pada halaman 450 di sini, dalam kitabnya masih sama Kasyful Asrar, dia mengatakan, Khumaini mengatakan, wa wadihun bi anna nabiyya law kana qad ballagha bi amril imamah tibqan lima amara bihi Allah wa badal masaiya fi hadzal majal lama nushibat fil buldan islamiyah kullu hadhil ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik wala madarat thammat khilafat fi usuluddin wa furu'ihi. Kata Khumaini, bahwasanya jelas-jelas bahwasanya Nabi SAW seandainya beliau menyampaikan masalah kepemimpinan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan dia berusaha keras tentang masalah ini, tidak akan terjadi di tengah-tengah negara Islam kaum muslimin perpecahan. Jadi apa? Menyalahkan Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, melecehkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah. Jadi maka kewajiban kita sebagai pengikut Rasulullah SAW untuk bangkit membela Rasulullah SAW, membela istri-istri Rasulullah SAW, ummahatul mukminin, yang juga ibu-ibu kita, dan juga membela para sahabat Rasulullah SAW yang banyak berjasa kepada kita, kepada kaum muslimin, yang mereka lah yang pertama kali menyebarkan Islam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, meskipun orang-orang kafirun, orang Syiah, mereka tidak menyukainya. Ya, saya rasa cukup sekian.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.